Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai self volta. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep reaksi oksidasi dan juga reduksi. Nah, self volta ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep reaksi oksidasi dan juga reduksi yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita contohkan adalah aki. Jadi pada aki itu prinsipnya menerapkan reaksi oksidasi dan juga reduksi. Nah, oke. Jika sepotong logam zinc atau seng kita celupkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, apa yang akan terjadi pada reaksi tersebut? Nah, kita perhatikan dulu. Di sini adalah logam zinc atau seng kita masukkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat yang berwarna biru. Selanjutnya, logam zinc ini dia akan lama-lama melarut, kemudian terbentuk endapan berwarna agak kehitaman ya, dan larutan CuS4 di sini warnanya semakin memudar. Nah, pada akhir reaksi kita lihat bahwa seluruh logam zinc ini sudah larut semuanya. Di sini terbentuk endapan berwarna hitam dan juga warna larutan dari CuS4-nya ini semakin pudar ya, warna larutannya di sini ya. Nah, pada reaksi tersebut ternyata terjadi reaksi redoks spontan. Artinya begitu logam zinc itu kita masukkan ke dalam CuS4, maka perlahan-lahan akan terjadi reaksi redoks. Nah, pada reaksi tersebut logam Zn ini mengalami oksidasi yang ditandai tadi, lama-lama logam Zn-nya akan larut. Kemudian ion Cu2+ pada larutan CuS4 akan mengalami reduksi. Nah, pada reaksi tadi, reaksi yang terjadi untuk reaksi oksidasinya adalah Zn teroksidasi menjadi Zn2+ dengan cara melepas 2 elektron. Sementara reaksi reduksinya, ini Cu2+ menjadi Cu dengan cara menyerap 2 elektron. Nah, sehingga total reaksinya atau reaksi keseluruhannya adalah Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Nah, pada reaksi tersebut, di sini elektron berpindah dari Zn ke Cu2+. Jadi Zn ini tadi menjadi Zn2+ teroksidasi dengan cara melepaskan 2 elektron. Nah, awalnya adalah ion Cu2+ ini melapisi logam Zn. Kemudian kan tadi Zn-nya dia akan teroksidasi ya dengan cara melepaskan 2 elektron. Elektron ini kemudian akan diserap oleh ion Cu2+ sehingga menjadi Cu dan kemudian mengendap. Jadi tadi yang terbentuk endapan dari warna hitam itu adalah logam Cu-nya. Sedangkan atom Zn akan melepaskan elektron dan kemudian teroksidasi ya tadi ya. Atom Zn akan melepaskan elektron dan kemudian larut menjadi ion Zn2+. Nah, itulah mengapa tadi lama-lama Zn-nya itu akan habis. Nah, tetapi pada reaksi tersebut tidak terjadi arus listrik. Mengapa? Karena perpindahan elektronnya terjadi secara langsung dari logam Zn ke ion Cu2+. Nah, untuk menghasilkan arus listrik, maka caranya adalah dengan logam Zn dan Cu itu harus kita rangkai pada wadah terpisah dan dihubungkan dengan jembatan garam, atau yang kita sebut nanti sebagai sel galvani atau sel volta. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi, kita bisa membuat untuk sel volta, ini percobaan untuk sel volta, logam Zn, kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung Zn2+, misalnya kita gunakan ZnSO4, dan juga logam Cu, kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, misalnya larutan CuSO4. Kemudian kedua ini ya, gelas kimia ini kita hubungkan dengan jembatan garam nih. Nah, jembatan garam nanti kita bisa membuatnya ini dengan cara kita memanaskan agar-agar ya, seperti membuat agar-agar seperti biasanya. Kemudian nanti kita tambahkan senyawa ionik ya di situ ya, misalnya kita bisa pakai NaCl atau mungkin KCl. Nah,
Kemudian nanti setelah seluruhnya larut sudah mendidih, kemudian kita dinginkan sebentar. Nah, sebelum membeku nanti posisi masih cair, kita masukkan nih. Kalau misalnya di lab berarti bisa menggunakan pipa U. Mungkin kalau ingin membuat percobaan di rumah, kita bisa memasukkannya ke selang plastik bening. Nah, kemudian nanti dibentuk U ya. Agar memudahkan nanti untuk menghubungkannya antara dua bagian ini. Kemudian nanti setelah sudah membeku bisa digunakan untuk percobaan sel volta. Nah, selanjutnya untuk kedua elektroda ini atau kedua logam ini, baik yang Zn maupun Cu, kita hubungkan dengan voltmeter. Nah, nanti akan terukur nih. Nah, jadi untuk jembatan garam, untuk jembatan garam sendiri tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita bisa membuatnya dari larutan garam, misalnya NaCl atau KNO3 dalam agar-agar. Nah, fungsinya di sini jembatan garam itu adalah untuk menetralkan muatan pada kedua larutan yang dihubungkan pada sel volta. Nah, kemudian untuk logam zinc dan tembaga nantinya akan menjadi kutub listrik atau kita sebut sebagai elektroda. Jadi elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau anoda. Nah, ini ya elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi kita sebut sebagai anoda atau anode. Sedangkan elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi kita sebut sebagai katode. Nah, pada reaksi tadi, maka yang terjadi pada sel tersebut adalah pada anoda kutub negatif, Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Sedangkan pada reaksi di katodenya atau kutub positifnya, Cu2+ plus 2 elektron, Cu2+ dengan cara menyerap 2 elektron akan menjadi Cu. Nah, ini mengalami reaksi reduksi. Nah, pada reaksi tersebut, maka reaksi selnya adalah Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Nah, jadi kemudian untuk menentukan berapa sih voltase, selain kalau dari percobaan kita tinggal melihat saja di voltmeter ya. Kemudian kalau kita diminta untuk memperkirakan berapa voltase yang dihasilkan pada kedua sel yang pada sel volta ya. Jadi ada 2 sel yang kita hubungkan ya. Nah, jadi di sini Pak Volta membuat sebuah percobaan ini menggunakan elektroda hidrogen standar. Jadi di sini kita gunakan ini ya, ada elektroda, misalnya kita gunakan platina, kemudian kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung ion H+, kemudian kita masukkan gas H2 nih ke sini. Nah, selanjutnya pada pihak yang lain kita masukkan salah satu elektroda. Misalnya Zn kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung Zn2+. Nah, kemudian dihubungkan jembatan garam. Selanjutnya dilakukan pengukuran. Pada reaksi tersebut akan dilakukan pengukuran berapa voltase atau tegangan listrik yang dihasilkan pada reaksi ini. Nah, jadi reaksinya pada bagian anode itu Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Sedangkan pada bagian katode kita gunakan elektroda hidrogen standar. Ini akan terjadi reaksi reduksi 2H+ dengan cara menyerap 2 elektron tadi menjadi gas H2. Nah, voltase yang ini ya yang terukur pada reaksi tersebut ini kita jadikan sebagai potensial reduksi standar dari anode yang tadi ya yang diukur ya. Oke, karena kita ini ya. Jadi untuk elektroda hidrogen standar itu kita anggap voltasenya adalah 0 volt. Nah, kemudian prinsip dari sel volta sendiri, jadi kita ingat kembali ya bahwa nanti sel elektrokimia ada 2. Jadi penerapan dari reaksi redox itu kita lihat pada sel elektrokimia.
Nah, untuk sel elektrokimia itu ada dua, yaitu sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, untuk sel volta sendiri ini prinsipnya adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya pada sel elektrokimia, baik sel volta maupun sel elektrolisis itu berlaku karet anoks. Katoda tempat terjadinya reduksi, anoda tempat terjadinya oksidasi. Kemudian pada sel volta itu berlaku KPAN, kapan? Katoda sebagai kutub positif, anoda sebagai kutub negatif. Kemudian untuk diagram selnya ini bisa dituliskan anoda teroksidasi menjadi ionnya. Kemudian jembatan garam, kation terreduksi menjadi katoda. Jadi ini adalah lambang untuk jembatan garam, sementara ini adalah untuk perubahan fasenya ya. Nah, atau kita bisa bacakan seperti tadi. Nah, kemudian pada rangkaian sel volta tadi antara Zn dengan Cu ini, maka elektron mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif ya, atau dari anoda ke katoda dan bukan sebaliknya. Nah, di sini menyebabkan Zn akan lebih mudah teroksidasi atau melepaskan elektron dibandingkan Cu. Sebaliknya, ion Cu2+ lebih mudah tereduksi atau menyerap elektron dibandingkan ion Zn2+. Nah, adanya perbedaan kemudahan teroksidasi menghasilkan beda rapat muatan. Nah, ini ada beda rapat muatan ya antara elektroda Zn terhadap elektroda Cu, sehingga terjadi perbedaan potensial antara kedua elektroda tersebut dan mendorong elektronnya mengalir, sehingga timbullah arus listrik. Nah, selisih potensial yang terjadi kita sebut sebagai potensial sel atau E-sel, atau daya gerak listrik atau DGL, atau electromotive force atau EMF yang diukur pada satuan volt. Nah, sebagai contoh soal, diketahui potensial elektroda, perak, dan tembaga sebagai berikut. Nah, ini sudah kita ketahui bahwa E0 atau potensial reduksi standar dari Ag adalah plus 0,80 volt. Sedangkan Cu, elektropotensial reduksi standar dari Cu adalah plus 0,34 volt. Kemudian gambarkan diagram sel, harga potensial sel, dan reaksi selnya. Nah, kita ingat kembali. Oke, sebagai info saja pada sel volta, ini E0 kecil, dia akan lebih mudah mengalami oksidasi daripada yang punya E0 besar. Jadi yang E0 besar ini dia akan lebih mudah atau cenderung mengalami reduksi, sedangkan E0 kecil akan cenderung mengalami oksidasi. Jadi E0 kecil nanti akan bertindak sebagai anoda, sedangkan E0 besar akan bertindak sebagai katoda. Jadi pada reaksi ini maka yang jadi katodanya adalah Ag, anodanya adalah Cu. Nah, kalau kita gambarkan dulu ya, untuk selnya bagaimana sel volta yang terbentuk. Nah, berarti di sini ada dua gelas kimia yang masing-masing berisi larutan. Untuk yang pertama berarti ini mengandung ion Ag+, kemudian yang satunya Cu2+. Nah, selanjutnya kita celupkan masing-masing logamnya. Berarti yang di sini adalah logam Ag, kemudian yang sebelah sini adalah logam Cu. Selanjutnya ini berarti di sini ada larutannya ya. Kemudian kita hubungkan nih dengan jembatan garam. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan voltmeter ya. Nah, ini tadi sebagai kutub negatif, ini sebagai kutub
positif. Arah pergerakan elektronnya berarti dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah diagram selnya. Nah, diagram sel tadi kita ingat ya, anoda teroksidasi menjadi anion. Ya, jembatan garam kation terreduksi menjadi katodanya. Berarti diagram selnya bisa kita tuliskan di sini yang jadi anoda yang Cu ya, berarti Cu teroksidasi menjadi Cu2+, jembatan garam Ag+, terreduksi menjadi Ag. Nah, kemudian harga potensial selnya, maka E selnya adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Atau kita tuliskan E0 dari katoda dikurangi E0 anoda. Jadi untuk E selnya itu seperti ini. Oke, karena reaksinya ini berlangsung pada kondisi standar, berarti kita tuliskan E0 selnya. Maka E0 selnya nilainya berapa? Nah, kita baca aja yang jadi katoda kan Ag ya, berarti plus 0,80 dikurangi plus 0,34. Berarti E0 selnya adalah plus 0,46 volt. Nah, kita ingat lagi, jika harga E0 sel itu positif, maka reaksinya pasti berlangsung secara spontan. Tapi kalau kebalikannya, E0 sel negatif, maka reaksinya tidak dapat berlangsung secara spontan. Nah, ini tidak berlangsung secara spontan ya. Nanti butuh energi listrik dari luar ya untuk mengadakan reaksi tersebut. Nah, nanti akan kita pelajari di sel elektrolisis. Nah, kemudian reaksi selnya bisa kita tuliskan ya. Jadi pada anoda kutub negatif, karena tadi kita ingat ya, berlaku KPAN ya. Katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Nah, anodanya berarti di sini Cu teroksidasi menjadi Cu2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Sedangkan reaksi di katodanya berarti Ag+ terreduksi dengan cara menyerap elektron ya, menjadi Ag. Nah, agar sama jumlah elektronnya, maka yang 2 kita kalikan 1 ya. Yang 1 kita kalikan 2. Berarti nanti elektronnya bisa dicoret nih. Nah, maka reaksi keseluruhannya adalah Cu plus 2Ag plus menjadi Cu2+ plus 2Ag. Nah, selanjutnya nanti ini dari hasil percobaan tadi ya, Pak Volta itu melakukan percobaan untuk mengetahui potensial reduksi standar dari masing-masing unsur maupun ion ya. Maka digunakan elektroda hidrogen standar dengan anggapan bahwa E0 dari hidrogen kita anggap sebagai 0. Nah, berarti nanti voltase yang terukur dari percobaan antara elektroda yang satu sama elektroda hidrogen standar itu dianggap sebagai potensial reduksi standar dari logam lainnya tersebut atau mungkin spesies lainnya tadi. Nah, sehingga nanti kita kenal adanya deret volta. Nah, untuk deret voltanya nanti bisa dihafalkan. Lihat, kalau Baginda Sri Kaisar nanti meninggal, kemudian alam mana seng cari Sidi Sikoni kemudian pemberantasan buta huruf, kerupuk hangus, agak pahit,
Nah, ini ya. Jadi yang atas ini kita bayangkan dia sederet aja nih. Lihat kalau Baginda Sri Kaisar nanti meninggal, alamana seng cari Siti Sikoni. Biasanya ini juga bisa sih kita tambahkan. Oke, cari V Siti Sikoni, pemberantasan buta huruf, kerupuk hangus agak pahit mas. Jadi ini kita anggap eno-nya 0. Maka yang sebelah kiri H itu eno-nya negatif. Sebelah kanan H eno-nya positif. Nah, jadi semakin ke kiri dia semakin mudah teroksidasi. Berarti semakin ke kanan semakin positif, berarti semakin mudah terreduksi. Nah, oke. Kemudian contoh soalnya, write the cell notation for the following galvanic cell for half reaction in which all the reactant are in solution or gas. Assume the use of inert platinum electrode. Jadi kita diminta untuk menuliskan diagram sel dari sel galvani atau sel volta berikut. Jadi sudah diketahui reaksinya ya. Nah ini setengah reaksinya itu bisa dilaksanakan atau dilakukan ini menggunakan larutan atau dalam posisi gas ya. Kemudian kita asumsikan bahwa kita menggunakan elektroda platinum. Nah elektroda platinum ini termasuk elektroda inert. Jadi dia tidak akan ikut bereaksi. Nah, berarti langkah yang pertama kita ingin tahu ya mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Nah, di sini berarti kita ingat kembali ya untuk hafalan pada saat kita mau menentukan bilangan oksidasi unsur. Nah, di sini H pada senyawanya itu biasanya +1 kecuali pada hidrida logam. Kemudian O itu -2 kecuali pada superoksida sama peroksida. Kemudian golongan 1A itu +1, golongan 2A itu +2, kemudian Al itu +3. Nah, kita contohkan dulu dari yang A ya. Oke, NO3- plus 4H+ menjadi 3Fe2+ plus 3Fe2+ menjadi 3Fe3+ plus NO plus H2O. Oke, NO3- O-nya -2 kalikan 3-6, pasangannya -6 plus 6 dikurangi 1 plus 5. 4H+ berarti +1, Fe2+ plus 2, Fe3+ plus 3, NO, O-nya -2, maka N-nya plus 2, H2O, O-nya -2, pasangannya -2 plus 2, hanya ada 2 berarti dibagi 2, berarti +1. Berarti di sini kita bisa lihat nih, yang berubah adalah N dan juga Fe. N plus 5 jadi 0. Plus 5 jadi plus 2 ya, berarti mengalami reduksi. Sementara yang Fe plus 2 jadi plus 3 mengalami oksidasi. Berarti di sini kita bisa gambarkan ya untuk diagram selnya. Tadi kita ingat anoda teroksidasi menjadi anionnya. Berarti di sini anodanya adalah Fe2+ menjadi Fe3+, jembatan garam, kation menjadi katodenya. Oke, berarti NO3- menjadi NO. Nah, ini untuk diagram sel dari reaksi yang A. Kemudian untuk reaksi yang B berarti Cl2 plus 2Br- menjadi Br2 plus 2Cl-. Berarti Cl2-nya 0, Br-nya -1, Br2 0, Cl- -1. Berarti
0 pada Cl0 jadi -1 mengalami reaksi reduksi, kemudian Br -1 jadi 0 berarti mengalami reaksi oksidasi. Maka diagram selnya adalah Br- teroksidasi menjadi Br2, kemudian jembatan garam Cl2 terreduksi menjadi Cl-. Nah, selanjutnya untuk yang C juga sama ya. Berarti AU3 plus 3Ag menjadi AU plus 3Ag plus. Berarti di sini AU-nya plus 3, kemudian Ag-nya 0, AU-nya ini 0, Ag plusnya plus 1. Berarti AU-nya di sini mengalami reaksi reduksi, Ag-nya mengalami reaksi oksidasi. Nah, berarti untuk diagram selnya bisa kita tuliskan Ag teroksidasi jadi Ag plus, jembatan garam AU3 plus terreduksi menjadi AU. Oke. Kemudian nomor 2, for each pair of substance choose the better reducing agent. Nah, dari pasangan zat berikut, pilihlah yang mana yang lebih bertindak sebagai agen pereduksi ya, agen pereduksi. Agen pereduksi berarti dia sebagai reduktor. Maka dia sendiri mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi berarti pilih yang NO-nya kecil. Nah, Sn atau Ag, kita lihat ya dari daftar tadi ya, Sn atau Ag. Sn posisinya di sebelah ini ya. Oke, ini saya tambahkan ya, maaf, ini ada yang kurang sedikit. Senang pemberantasan buta huruf ya. Oke. Lihat kalau Baginda Sri Kaisar nanti meninggal, Alamana Sencari V. Sidi Sikoni, senang pemberantasan buta huruf, kerupuk hangus agak pahit mas. Nah, Sn di sini men 0,14, kemudian Ag-nya tadi dengan Ag ya. Oke, dengan Ag berarti di sini yang 0,80 ya. Oke. Nah, ternyata NO-nya yang kecil itu yang Sn. Nah, berarti yang A jawabannya adalah untuk yang Sn karena N0 dari Sn lebih kecil daripada N0 Ag. Atau kita bisa gunakan tadi hafalan dari volta ya. Yang Ag itu terletak di sebelah kanan H, Sn terletak di sebelah kiri H. Berarti yang akan mengalami oksidasi adalah yang Sn. Kemudian yang CCO atau Zn. Nah, kalau kita hafalkan tadi, lihat Baginda Sri Kaisar nanti meninggal, Alamana Sencari Sidi Sikoni, berarti yang terletak di sebelah kiri, yang lebih sebelah kiri adalah Zn. Kalau kita lihat dari datanya ini, Zn itu ini ya, men 0,76, kemudian CO itu men 0,28, berarti lebih kecil yang Zn. Maka Zn yang mengalami oksidasi. Kemudian Cl- atau Br-, Cl- atau Br-, Cl-. Nah, Cl- ini Br ya. Kemudian Cl. Nah, plus 1,07 untuk Br, kemudian Cl-nya plus 1,36, berarti yang mengalami oksidasi adalah Br2 atau Br-. Kemudian I- atau AU, kita lihat I- plus 0,53, kemudian AU ini ya, plus 1,50, berarti yang lebih kecil adalah yang I-, berarti I-nya akan mengalami oksidasi.
oksidasi. Oke, mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.